Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online kali ini. Kita akan membahas manajemen proyek perangkat lunak. Capaian pembelajaran pertemuan mahasiswa mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan, memahami tentang manajemen proyek perangkat lunak. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami tentang manajemen proyek perangkat lunak. Materi pembelajaran, proses-proses dalam manajemen proyek, awal proyek perangkat lunak, kriteria penilaian, pemahaman mengenai manajemen proyek perangkat lunak. Proyek yaitu urutan kegiatan yang unik, kompleks, dan saling terkait, memiliki satu tujuan dan tujuan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu sesuai anggaran dan memenuhi spesifikasi. Tujuan manajemen proyek perangkat lunak yang dibuat sampai ke pelanggan atau customer tepat waktu dan sesuai dengan harapan pelanggan. Proses proyek perangkat lunak. 1. Memiliki koneksi atau rekan yang sedang membutuhkan rekanan untuk mengerjakan proyek IT, mencari proyek perangkat lunak dari internet, pihak swasta yang membutuhkan rekanan untuk mengerjakan proyek IT. 4. Penunjukan langsung dari instansi pemerintah yang sedang membutuhkan rekanan untuk mengerjakan proyek IT. 5. Mengerjakan pelelangan oleh instansi pemerintah yang membutuhkan rekanan untuk mengerjakan proyek IT. LPSE Kominfo atau layanan pengadaan lelang secara elektronik, layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE, aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan secara Elektronik LKPP untuk digunakan oleh layanan pengadaan secara elektronik di seluruh KLBD. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres nomor 106 tahun 2007. Ini adalah lelang yang diselenggarakan pada LPSE Kominfo. Ini adalah situs website dari SPSE. Ini adalah situs website dari LKPP, di mana berisi informasi berita terkait pengumuman pemeliharaan data center LKPP. Jenis proyek IT, 1. Pengadaan perangkat keras atau hardware, 2. Pengembangan perangkat lunak atau software, 3. Pemeliharaan perangkat lunak atau software. Konsultasi IT biasanya dilakukan oleh konsultan IT. Masalah yang ada pada manajemen proses perangkat lunak, yang pertama, pembengkakan biaya proyek, 2. Waktu pengerjaan tidak sesuai rencana, 3. Pengelolaan yang kurang baik dari pelanggan atau customer dan developer mengenai biaya dan waktu dalam mencapai target perangkat lunak. Aktivitas manajemen proyek terdiri dari manajemen aktivitas proyek, 2. Perencanaan proyek, 3. Penjadwalan proyek, 4. Manajemen risiko. Manajemen aktivitas proyek terdiri dari menulis proposal, perencanaan dan penjadwalan, pembiayaan proyek, pengawasan dan peninjauan proyek, seleksi dan evaluasi anggota proyek, penulisan laporan dan presentasi. Perencanaan proyek terdiri dari organisasi proyek, analisis risiko, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, pembagian kerja, penjadwalan proyek, mekanisme pengawasan dan pelaporan. Penjadwalan proyek terdiri dari membagi kerja proyek, mengatur urutan pembagian kerja, meminimalisasi kebergantungan setiap bagian kerja, penjadwalan yang baik. Masalah penjadwalan proyek meliputi memperkirakan waktu, sumber daya, dan biaya bukan hal yang mudah. Pembagian kerja tidak proporsional pada personel. Pembagian orang ke dalam proyek di tengah atau di belakang jalannya proyek dapat membuat pengerjaan proyek tidak selesai tepat waktu. Masalah tidak terduga yang akan selalu terjadi. Manajemen risiko fokus pada mengidentifikasi risiko dan membuat perencanaan yang dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi pada proyek perangkat lunak. Risiko proyek perangkat lunak meliputi risiko proyek, risiko produk, dan risiko bisnis. Risiko proyek pada penjadwalan dan sumber daya biasanya kurang karena ketidaksesuaian dengan perencanaan. Risiko proyek yang mungkin terjadi, pergantian orang di dalam proyek, perubahan pengelolaan, tidak tersedianya perangkat keras.
Resiko produk yang terjadi pada proyek dapat membuat perangkat lunak yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Resiko produk yang mungkin terjadi, perubahan spesifikasi atau kebutuhan produk, keterlambatan waktu pengumpulan kebutuhan, besarnya sistem tidak dapat diperkirakan, perangkat pendukung proyek tidak ada. Resiko bisnis dapat menyebabkan masalah pada organisasi proyek dan proses produksi perangkat lunak. Resiko bisnis yang mungkin terjadi, perubahan teknologi dan persaingan produk. Aktivitas manajemen risiko, identifikasi risiko atau risk identification, mengidentifikasi risiko proyek, risiko produk, dan risiko bisnis. Analisis risiko memperkirakan konsekuensi dari risiko yang mungkin terjadi. Perencanaan risiko membuat perencanaan untuk meminimalisasi risiko. Pengawasan risiko membuat mekanisme pengawasan dan risiko sepanjang proyek berjalan. Objek-objek proyek perangkat lunak. Yang pertama, orang mengacu pada anggota tim pengembang perangkat lunak, produk perangkat lunak yang akan dihasilkan dari proses pengembangan, proses pengembangan perangkat lunak. 4. Proyek perangkat lunak agar berjalan dengan baik dan memenuhi target yang diinginkan. Objek-objek yang harus dikelola dalam manajemen proyek perangkat lunak meliputi orang, produk, proses, dan proyek. Kemampuan menjalankan proyek perangkat lunak. 1. Mendefinisikan lingkup proyek perangkat lunak, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek perangkat lunak, memimpin peninjauan atau review terhadap dokumentasi dan kode program, mengumpulkan kebutuhan perangkat lunak, dan membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, mengelola desain, pemrograman, dan pengujian perangkat lunak dengan efektif, membimbing proyek jika proyek mengalami masalah kualitas perangkat lunak, mengelola sumber daya luar proyek atau outsource, membuat perubahan yang efektif pada jalannya proyek di dalam organisasi. Pemimpin proyek sebaiknya orang yang berpengalaman dan memiliki kredibilitas yang baik. Adapun referensi yang pertama dari LKPP, 2 dari LPSE Kominfo, mengenai lelang dan profil LPSE LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dan juga dari Sukamto dan Salahuddin. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di perkuliahan online selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.